Assalamualaikum, kembali lagi di kelas bahasa Inggris, masuk pertemuan ke-69, dan kali ini kita lihat lagi penggunaan kata so. Kali ini kita lihat penggunaannya dengan kata to. Oke, kita lihat kata to terlebih dahulu. To ini bisa kita maknai dengan terlalu. Misalkan, the box is too heavy. Ya, kotaknya terlalu berat. Nah, perlu diperhatikan, kita coba bandingkan dengan kata very. Misalkan, the box is very heavy. Ya, kotaknya sangat berat. Ya, tentu terlihat perbedaan makna dari to dan very. Namun perlu diingat, ketika Anda mengatakan to, Anda menginformasikan bahwa ya, sesuatu itu berlebihan. Ya, kalau kita sesuaikan dengan konteks ini, berarti kotaknya terlalu berat sehingga tidak bisa diangkat. Namun dengan kata very, walaupun sangat berat, ya, namun masih bisa diangkat. Oke? Ya, perbedaannya hanya itu. Sekarang kita lihat kata to dengan makna yang lainnya. Kata to pun dapat kita maknai dengan juga. Misalkan, ya, Andi mengatakan, saya bosan. I am bored. Kemudian saya juga mengatakan, saya bosan juga. So, saya bisa mengatakan, I am bored, kemudian, ya, kata to. Ini kalau respon, ya, panjang dengan kalimat yang utuh. Anda pun dapat menggunakan respon yang, ya, sederhana. Dengan pola, ya, subjek, kemudian kata bantu, ya, kemudian diikuti oleh kata to. Sehingga bisa kita sederhanakan subjeknya, kemudian kata bantu, ya, dengan to. Menyampaikan pesan yang sama. Saya bosan juga, atau, ya, saya juga, begitupun saya pun demikian, dan seterusnya. Oke? Bahasanya bisa bebas. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Ya, Andi mengatakan, saya suka jazz. I like jazz. Kemudian saya mengatakan, ya, saya juga suka jazz. Tentu, bisa dengan kalimat lengkap, I like jazz too, ataupun kita sederhanakan dengan pola, ya, menjadi I, ya, setelah subjek harus ada kata bantu. Nah, kata bantu yang kita gunakan adalah, ya, karena kalimatnya kata kerja. Masih ingat kata bantu ketika membuat kalimat negatif dan kalimat bertanya? Ya, Anda bisa lihat, kita gunakan do untuk subjek I, you, we, they, dan does untuk, ya, he, she, it. Begitupun ketika membuat kalimat tanya. Ya, kata bantu di awal kalimat, sebelum subjek, ya, does untuk, ya, he, she, dan it. So, di sini, kata bantu yang kita gunakan adalah, ya, do. Kemudian, ya, I do too. Oke? Kita lihat untuk kalimat yang berikutnya, saya lulus tahun 2000, I graduated in 2000. So, ketika saya mengatakan sama, saya juga lulus tahun 2000, ya, kita langsung dengan pola yang sederhana, I. Nah, ini kata kerja bentuk kedua. Sehingga, kata bantu do, ya, bentuk keduanya adalah, ya, did. I did too. Oke? Kita lihat kalimat yang ketiga, saya sudah ke Bali, I have been to Bali. Kemudian saya berkata, begitu juga saya, sudah ke Bali. Ya, bisa kita dengan I, kemudian kata bantu. Ya, have di sini adalah kata bantu untuk membentuk kata sudah. Berbeda ketika have yang berarti punya. Oke? So, kita gunakan have, ya, to. Yang terakhir, Andi mengatakan, saya bisa bahasa Prancis, I can speak French. Saya kemudian mengatakan, begitupun saya bisa bahasa Prancis. So, I, ya, bisa kita gunakan modal. Can, kemudian to. Oke? Nah, untuk pola yang sederhana ini, selain menggunakan to, Anda pun dapat menggunakan so. Ya, yang bermakna juga. Namun, polanya menjadi berbeda. Kita lihat, kalau to di akhir, so di depan.
Kalau to, subjek dulu baru kata bantu. Ketika menggunakan so, kata bantu dulu baru subjek. Seperti pola bertanya. So, alternatifnya so dulu, kemudian kata bantu. Ya, di sini am. Ya, baru I. So am I. Kita lihat kalimat yang berikutnya. I do too. Alternatifnya. Ya, so terlebih dahulu kata bantunya do. Ya, baru I. Di sini alternatifnya. Ya, sama kata bantu did. Ya, kemudian I. Untuk I have to. Ya, sama kata bantu menjadi so have I. Oke? Yang terakhir. Ya, sama. So dulu, kemudian modalnya can. Ya, so can I. Oke? Namun, ada pula pola yang paling sangat sederhana. Anda bisa dengan cukup mengatakan, ya, me too. Namun ini, ya, lebih sering pada percakapan informal atau percakapan sehari-hari. Oke? Ya, semua pun sama. Anda bisa mengatakan me too. Ya, oke? Ya, ini contoh dalam kalimat positif. Sekarang kita lihat contoh pada kalimat negatif. Misalkan saya bosan menjadi saya tidak bosan. Ya, I'm bored menjadi I'm not bored. Kemudian saya mengatakan, ya, saya juga tidak bosan. Ya, dengan kalimat utuh bisa kita mengatakan I'm not bored. So, kita gunakan untuk kata juga. Ya, perlu diingat, ketika pada kalimat positif kita menggunakan kata to, namun pada kalimat positif, saya juga tidak bosan, maka kata to berubah menjadi either. Oke? So, I'm not bored either. Alternatif yang sederhana, sama dengan pola ini, hanya saja to kita ganti dengan either. Ya, subjek, kata bantu dengan negatifnya, I'm not either. Oke? Kita lihat contoh yang lainnya, misalkan. Ya, sekarang kalimatnya menjadi negatif. Saya tidak suka jazz, I don't like jazz. Ya, saya merespon, saya juga tidak suka jazz. So, ya, jelas ada kata bantu di sini. I don't either. Oke? To-nya berganti. Berikutnya, saya tidak datang, I didn't come. Ya, sama, saya juga tidak datang. Ya, kita gunakan didn't. Oke? I didn't either. Berikutnya, saya belum ke Bali, I haven't been to Bali. Ya, begitu juga saya belum ke Bali. Ya, kita gunakan subjek. Ya, tetap haven't either. Oke, yang terakhir, ya, I can't speak French. Saya menyambungnya dengan begitu pun saya tidak bisa bahasa Perancis, menjadi, ya, I can't either. Oke, nah, sekarang alternatif dengan so. Nah, kalau to berubah menjadi either pada kalimat negatif, begitupun dengan kata so, berubah menjadi neither. Oke? So, alternatifnya, ya, tidak lagi so, tetapi neither, ya sama, tetap kata bantu sebelum subjek. Am I? Nah, ketika menggunakan neither, am tidak perlu lagi berbentuk negatif, am not. Karena neither sudah negatif dari not either. Oke? Kita lihat pada I don't either, alternatifnya. Ya, neither. Ya, kemudian kita tidak lagi menggunakan don't, tetapi hanya do. Oke? Negatifnya hilang. Ya, menjadi neither do I. Untuk I didn't either, ya ini sama, hanya did yang digunakan. I haven't either. Ya, neither. Ya, hanya positifnya neither have I.
Yang terakhir, ya, cukup dengan can. Ya, neither can I. Oke? Nah, pola yang paling sederhana yang bisa digunakan sehari-hari, ya, bisa kita gunakan me neither. Oke? Bukan me too lagi, kalau me too positif. Ya, untuk negatif, ya, me neither. Oke? Ya, ini pun semua sama. Oke? Saya harap Anda bisa ikut. Sekarang kita lihat bagaimana kalau, ya, mengacu kepada orang lain. Di sini kita hanya mengacu kepada diri sendiri, saya, ya, saya juga. Kita lihat bagaimana dengan dia juga atau mereka juga. Oke? Di sini saya semua. Ya, kita lihat contoh yang lainnya. Ya, Anda mengatakan saya bosan. Kali ini saya menjawabnya dengan bukan saya tetapi ya, dia juga bosan. Atau ya, dia juga, begitupun dia pun demikian. Oke? Kalau kita buat kalimat lengkapnya, ya, she is bored too. Yang sederhananya, ya, alternatif, ya, she is, ya, kali ini kita gunakan is karena memang harus sesuai dengan subjeknya. Oke? Ya, she is too. Kalau dengan so, ya sama. So is she. Oke? Alternatifnya, ya, her too. Namun ini memang jarang digunakan. Saya paling sering menemukan me too. Untuk kata ganti lain seperti her, him, atau them, jarang sekali digunakan. Oke? Ini hanya informasi. Sekarang kita lihat contoh yang lainnya. Ya, kita lihat saya suka jazz. Saya menyampaikan, ya, bapak saya juga suka jazz. So, ya, tetap bapak saya. My father, ya, tetap kata bantu karena ini kata kerja. Namun di sini kita gunakan does. Karena, ya, he. Oke? Ya, my father does too. Alternatifnya dengan so. Ya, so, ya, tinggal dibalik. Does, ya, does my father. Oke? Sederhananya, ya, my father too. Kita lihat contoh yang berikutnya. Saya lulus tahun 2000. I graduated in 2000. Sama, Santi juga. Oke? So, Santi, ya, tetap kata bantu, did. Ya, Santi did too. Atau alternatif dengan so, ya, tinggal dibalik. Did-nya duluan, ya, baru Santi. Atau yang sederhana, ya, Santi too. Sekali lagi ini hanya untuk percakapan sehari-hari. Oke? Nah, sekarang berikutnya kita lihat langsung pada kalimat negatif. Saya belum ke Bali. I haven't been to Bali. Kemudian saya merespon, begitu juga Rio. Belum ke Bali. So, ya, Rio, ya, kita gunakan, ya, sama. Di sini kita gunakan hasn't, karena subjeknya Rio. Oke? Bukan have. Ya, di sini kita tidak menggunakan to, tetapi, ya, karena negatif, ya, to berganti dengan either. Alternatifnya, ya, tentu tidak lagi menggunakan so, tetapi neither. Nah, setelah neither tetap, ya, kata bantu, namun tidak negatif. Cukup dengan has. Oke? Kemudian Rio. Ya, atau Rio neither. Oke? Saya tidak bisa bahasa Prancis. I can't speak French. Begitupun teman saya. Ya, kita lihat. My friend. Ya, kita gunakan can't. Kemudian tetap karena negatif, either. Alternatif dengan neither, ya, sama. Kata bantu baru subjek. Namun, ya, positif. Oke? Ya, neither can my friend. Alternatifnya, ya, Anda bisa cukup mengatakan my friend, ya, neither. Oke? Yang terakhir, saya tidak suka jazz. I don't like jazz. Ya, kemudian saya menjawab,
begitupun dia. So, ya, dia laki-laki, he. Ya, negatif, don't, karena ini subjeknya he menjadi doesn't. Ya, tetap either karena negatif, alternatif dengan neither. Ya, kata bantu dalam bentuk positif cukup does, kemudian ya, neither does he. Alternatifnya, ya, Anda bisa dengan him, neither. Ya, seperti saya katakan tadi, kata ganti yang paling saya dengar atau saya temui adalah me too atau me neither. Selainnya, ya, saya jarang menemukan seperti ini. Namun ini dibolehkan. Oke? Saya kira itu. Sekarang kita masuk latihan. Ya, seperti biasa ini terjemahan. Anda boleh tekan pause dan coba kerjakan. Kita lihat yang pertama, mereka tersesat, begitu juga kita tersesat. Oke? So, mereka tersesat, they were lost, ya, karena lampau kita gunakan were, begitu juga kita. Ya, kita buat dengan to terlebih dahulu, we, ya, tetap kata bantu, we were to. Alternatifnya, ya, karena kalimat positif kita gunakan so. Namun were dulu baru ya. So were we. Oke? Alternatif lain ya, us to. Ya, ini jarang digunakan. Berikutnya, dia alergi telur. Ya, he is allergic. Nah, setelah allergic, sebelum ketemu benda telur harus ada to terlebih dahulu. Oke? Ya, he's allergic to eggs. Saya juga. Kira-kira bagaimana? Ya, I am. Ya, I am too. Atau alternatif dengan so. Ya, so am I. Ya, atau sederhananya me too. Oke? Yang ketiga, saya tidak puas dengan pelayanannya. So, I wasn't satisfied. Ya, ini lampau, kita ceritakan kejadian yang kemarin misalkan. With the service. Begitu juga tamu-tamu saya. So, my guests. Ya, bisa kita gunakan. Ya, were not. Karena tamunya lebih dari satu jamak. Namun di sini kita tidak lagi gunakan to karena ya kalimat negatif tidak. So, yang kita gunakan adalah either. Alternatifnya, bukan dengan so, tetapi dengan neither. Ya, tetap kata bantu, namun positif. Tidak lagi ada not. Ya, kemudian, my guests. Sederhananya lagi, ya, my guests, neither. Oke? Berikutnya, tak seorang pun akan mempercayai hal itu. So, no one atau nobody will believe it. Nah, ini walaupun will, tapi ini kalimat negatif. Oke? No one. Ya, tak seorang pun. So, di sini kita buat Andi. Ya, karena ini Andi, begitu juga Andi. Ya, will not either. Oke? Karena ini negatif. Alternatifnya, ya tentu dengan neither, ya tetap dengan will tanpa not, kemudian Andi. Atau Andi neither. Oke? Dia sudah diinterogasi 2 kali. Ya, he has been, ini kalimat pasif, kata kerja bentuk ketiga, interrogated twice, begitu juga saya. So, ya, ini kalimat positif. Ya, ini kata bantu. Namun di sini subjeknya I, so yang kita gunakan adalah have. I have to. Alternatif, ya, dengan so, karena kalimat positif. So have I. Ya, atau cukup me too. Oke? Sekarang kita lihat kalimat yang selanjutnya. Dia punya kelemahan-kelemahan. So, he has weaknesses.
saya pun demikian, sama, punya kelemahan. So, kita buat I. Nah, kata bantu yang kita gunakan di sini adalah, perlu diingat, berbeda dengan kalimat sebelumnya, di sini has adalah kata bantu untuk membentuk kalimat sudah. Sehingga, ya, bisa digunakan have untuk subjek I. Di sini, has sebagai kata kerja, yang berarti punya. Sehingga kata bantunya adalah, ya, do. Sesuai dengan subjeknya I. Oke? Ya, I do too, atau alternatif dengan so menjadi, ya sama. So do I. Ya tentu, me too. Sekarang kita lihat negatifnya. Ria belum lulus. Hasn't graduated. Begitupun Nia. Ya, has di sini adalah kata bantu. Oke? So, Nia, ya tetap kita gunakan hasn't either. Alternatifnya dengan neither, ya cukup dengan has kemudian Nia. Ya, atau Nia neither. Kita lihat yang terakhir. Ria tidak punya saudara perempuan. Ya, punya. Di sini sebagai, ya, kata kerja. Sehingga membutuhkan doesn't. Ria doesn't have a sister. Begitu juga Nia. So, menjadi Nia, ya, kita gunakan doesn't either. Negatifnya tentu dengan neither, namun cukup dengan does, Nia. Ya, untuk sehari-hari, tidak formal bisa dengan Nia, neither. Oke? Saya kira itu cukup untuk kali ini. Terima kasih dan kita ketemu lagi pekan depan.